Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian tentang ulumul Quran, yaitu tentang pendekatan dan metode penafsiran Al-Quranul Karim, yang mana sudah kita bahas dua poin dari pendekatan penafsiran Al-Quran, yaitu yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Yang ini adalah menggunakan pendekatan indrawi, kaitannya dengan penglihatan dan pendengaran. Artinya mufassir, orang yang menafsirkan Al-Quran dalam pendekatan yang pertama ini dengan metode periwayatan. Dia berinteraksi dengan guru-gurunya, al-manqul atau riwayah, yaitu dia menerima penafsiran Al-Quran secara berjenjang, ya, yang dalam hal ini menggunakan dasar utama adalah Al-Quranul Karim, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, kemudian menafsirkan ayat dengan hadis, yang ketiga adalah menafsirkan ayat dengan perkataan para sahabat, dan selanjutnya adalah menafsirkan ayat dengan pendekatan bahasa Arab. Ini tafsir yang paling aman, yang bisa menjadi jujukan ataupun referensi utama, ya. Sedangkan pendekatan kedua adalah tafsiru bir-ra'yi, yang itu menggunakan pendekatan akal. Jadi menggunakan pendapat daripada mufassir sendiri, yang sudah kita bahas. Ada dalam pendekatan kedua ini ada at-tafsir bir-ra'yi al-mamduh, jadi pendekatan tafsir dengan pendapat yang terpuji, yang lurus, yang tidak menyimpang. Kemudian ada juga at-tafsir bir-ra'yi al-madhmum, pendekatan tafsir dengan pendapat tetapi tercela karena ada penyimpangan di situ. Sudah kita berikan contoh dan nanti akan kita tambahkan beberapa contoh yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas pada poin yang ketiga, yaitu at-tafsir al-isyari, yang barangkali sebagian di antara kita kurang familiar dengan istilah ini, dan nanti akan kita sampaikan beberapa pendapat, ya, di antara ulama yang di situ mengandung unsur pro kontra atau ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jamaah sekalian, at-tafsir al-isyari menurut bahasa, bahwa kata isyari ini berasal dari kata asyara yushiru isyaratan, yang berarti adalah memberi isyarat atau tanda ataupun menunjukkan, ya. Ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya. Isyarat, memberikan petunjuk ataupun isyarat, jadi sudah kita adopsi ke bahasa Indonesia. Sedangkan menurut istilah, suatu upaya untuk menjelaskan kandungan Al-Quran dengan menakwilkan ayat-ayat sesuai isyarat yang tersirat dengan tanpa mengingkari yang tersurat atau zahir ayat. Sekali lagi, ya, kita coba untuk memahami diksi ini. Jadi menjelaskan kandungan Al-Quran dengan menakwilkan. Jadi ada unsur takwil
Takwil itu sudah pernah kita bahas, mirip dengan tafsir. Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkanlah kepadanya takwil, sehingga Abdullah bin Abbas ini memiliki kelebihan disebut sebagai turjumanul Quran atau juru bicaranya Al-Quran. Beliau punya kapasitas yang lebih di antara sekian banyak sahabat dan menjadi rujukan walaupun usianya masih sangat muda. Pada saat Nabi meninggal itu usia bin Abbas baru sekitar tidak sampai 15 tahun ya, tapi sudah menjadi semacam mufti di kalangan para sahabat. Nah, inilah ya, jadi ada unsur takwilnya, yang mana ada kesesuaian ya, menakwilkan ayat-ayat sesuai isyarat, tanda-tanda yang ditunjukkan, tetapi yang tersirat ataupun yang tersembunyi, dengan tanpa mengingkari yang tersurat atau zahir ayat. Nah, inilah yang menjadi pro kontra nantinya ya, bahwasanya sebagian ulama tidak setuju dengan pendekatan yang ketiga ini, tetapi nanti sebagian yang lainnya logis dan bisa kita lihat dalam fenomena kehidupannya. Kemudian menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau mendefinisikan At-Tafsir Al-Isyari ini sebagai penafsiran Al-Quran yang berlainan menurut zahir ayat, karena adanya petunjuk yang tersirat dan diketahui oleh sebagian ulama, atau hanya diketahui oleh orang yang mengenal Allah, yaitu orang yang berpribadi luhur dan telah terlatih jiwanya. Jadi sudah kita sebutkan ya, pendekatan yang pertama at-tafsir bil ma'thur itu al-hissi ya, indrawi, dengan pendengaran dan penglihatan perawi. Kemudian at-tafsir bidirayah atau birra'yi, itu adalah pendekatan al-aqli, dengan akal, pikiran, pendapat daripada mufassir. Nah, sementara at-tafsir al-isyari ini dengan pendekatan al-qalbi war-ruhi, pendekatan kejiwaan, sehingga mufassir dalam hal ini menggunakan jiwa ataupun ruhiyah yang mendalam untuk memahami ayat-ayat dan menginterpretasi ataupun menafsirkannya dalam kehidupan. Dengan kata lain, tafsir al-isyari adalah suatu tafsir, yaitu di mana mufassir berpendapat dengan makna lain, tidak sebagai yang tersurat di dalam Al-Quran, tetapi penafsiran tersebut tidak diketahui oleh setiap insan kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan oleh Allah Ta'ala, yakni orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang tertentu yang di Ali Imran disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Di situ sudah pernah kita singgung ya tentang masalah takwil ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi di sini bukan hanya atau bukan khusus ya. Jadi tafsir al-isyari ini bukan hanya pada ayat-ayat mutasyabihat, tetapi ayat-ayat muhkamat yang maknanya bisa dipahami secara umum, tetapi ada makna-makna tertentu yang bisa menjadi isyarat atau inspirasi dalam kehidupan. Jadi mirip-mirip dengan tadabbur lah. Nah, adapun syarat-syarat diterimanya tafsir isyari ini adalah, yang pertama, ini yang paling utama, tidak bertentangan dengan makna lahir atau pengertian tekstual dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, penafsirannya didukung atau diperkuat oleh dalil-dalil syar'i lainnya, artinya tidak berdiri sendiri. Dan yang ketiga, penafsirannya tidak bertentangan dengan
dalil syar'i atau rasio ataupun akal. Yang keempat, penafsirannya tidak menganggap bahwa hanya itu saja tafsiran yang dikehendaki Allah, bukan pengertian tekstual ayat terlebih dahulu. Sedangkan yang selanjutnya adalah penafsirannya tidak terlalu jauh sehingga tidak ada hubungannya dengan lafaz. Nanti ada contoh penafsiran yang terlalu jauh yang disebut dengan gharaibul Quran, yang janggal ya. Nah, ada semacam contoh, atau ini bisa juga kita sebut sebagai dasar ya, pijakan dari sebagian ulama yang melakukan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan isyarat ini. Sebagaimana kisah yang disampaikan bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata kepada para sahabat ya, bagaimanakah pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimanakah pendapat para sahabat tentang ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Maka di antara mereka ada yang menjawab, kami diperintahkan untuk memuji dan meminta kepada Allah ketika mendapat pertolongan dan kemenangan. Sahabat yang lain tidak mengatakan apa-apa, tidak berani ya menjawab pertanyaan daripada Umar. Maka Umar melemparkan pertanyaan kepadaku, maksudnya kepada Abdullah bin Abbas, begitukah pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Maka aku menjawab, ayat itu menunjukkan tentang ajal Rasulullah SAW yang diberitahukan Allah Ta'ala kepadanya dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 3, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Maka Umar menjawab, aku tidak tahu pengertian ayat tersebut kecuali yang engkau jelaskan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Jadi apa yang ada di dalam batinnya Umar itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi memang dua orang ini memiliki kecerdasan yang luar biasa ya. Umar ini dikenal memiliki semacam al-firasah al-imaniyah atau firasat keimanan yang tinggi. Jadi karena hatinya bersih, kemudian akalnya yang cerdas luar biasa, sehingga ya seolah-olah ya semacam memiliki karomah ya, kelebihan menembus pandangan yang tidak bisa dilihat oleh yang lainnya. Beliau pernah berkhutbah di mimbar Madinah ya, pada saat di Madinah, tetapi seolah-olah memberikan isyarat kepada pasukan yang saat itu sedang berperang di Qadisiyah. Ya Sariyata Jabal, jadi beliau seolah-olah memberikan instruksi kepada pasukan supaya naik ke bukit, supaya turun, supaya ke kanan ke kiri begitu ya, padahal jauh antara Madinah dan Qadisiyah. Nah, itu contoh firasat keimanan, dan banyak sekali kasus ataupun contoh ide-idenya Umar itu dilegalkan ataupun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kasus tawanan perang Badar dan lain-lain ya, itu antara pendapat Umar dan Abu Bakar berbeda ya. Nabi mengikuti pendapat Abu Bakar, padahal Allah Ta'ala akhirnya nantinya mengikuti dan melegalkan pendapat dari Umar. Itu pun Umar tidak menjadikan dia sombong, takabur ya, tidak, tapi justru semakin tawadhu. Nah, ini contoh jemaah sekalian, ada semacam isyarat antara zahir ayat
dengan yang tersirat itu berbeda. Zahir ayat ini menunjukkan ada semacam berita dari Allah Ta'ala tentang kemenangan Islam, yang mana ini berita gembira kan? Tetapi pada sahabat-sahabat tertentu yang memiliki semacam basirah imaniyah, mata hati keimanan yang tinggi, seperti Umar dan Ibnu Abbas ini, memiliki atau melihat dari sudut pandang yang lain. Ada inspirasi di dalam ayat ini bahwasanya ketika Islam ini sudah eksis, sudah mendapatkan kemenangan, maka seolah-olah tugas Rasulullah sudah selesai, sudah mendekati pada finishnya, sudah mendekati pada ajalnya. Nah, itulah yang menjadi ya isyarat daripada ayat-ayat yang seperti ini, yang ini menjadi landasan dari at-tafsir al-Asy'ari ini. Nah, jemaah sekalian, ada masing-masing pendekatan ini ada kelebihan dan kekurangan, itu pasti ya. Jadi tafsir al-Asy'ari juga ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kelebihannya memberikan pemahaman mendalam tentang pesan spiritual dan moral Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan adalah hudalil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa mengambil petunjuk dari Al-Quran, mereka bisa mendapatkan hidayatut taufik, petunjuk kemudahan ke arah kebenaran. Kalau orang pada umumnya manusia, di ayat yang lainnya yang biasanya kita baca pada saat Ramadan ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran di situ sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi di awal Al-Baqarah, Al-Quran sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, tetapi di Al-Baqarah ayat 185 itu Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, maksudnya adalah kalau petunjuk untuk orang bertakwa itu adalah hidayatut taufik, petunjuk ke arah kemudahan melaksanakan kebenaran, sedangkan hudal linnas itu disebut sebagai hidayatul burhan, yaitu petunjuk isyarat dan petunjuk untuk sebagai rambu-rambu ya. Jadi itu dua macam hidayah. Kita menginginkan hidayah yang mengarah kepada taufik, kepada kebenaran, bukan semacam rambu-rambu saja. Kalau ke arah yang kebenaran kita mengetahui dan melaksanakan. Tapi kalau kita mendapatkan hidayat yang artinya adalah rambu-rambu, itu hanya semacam isyarat atau penunjukan, kita tahu tapi belum tentu melaksanakan. Nah, itu bedanya ya. Contoh mudahnya itu seperti kita melacak sebuah alamat memakai Google Map lah kalau sekarang ya. Kalau dulu kan pakai peta, tapi kalau sekarang sudah canggih, kita pakai Google Map yang menggunakan internet ya, dan apa itu Pak? Betul, satelit ya. Jadi walaupun juga validasinya kadang-kadang kurang ya, tapi insya Allah 90% lah paling tidak. Nah, jadi semakin kita mengikuti arah Google Map itu insya Allah semakin kita mengarah kepada kebenaran. Jadi kalau kita memposisikan Google Map itu sebagai hidayatul isyara wal burhan tadi, sebagai penunjukan dan rambu-rambu, kemudian ketika kita semakin mengikuti dan sampai kepada alamat, itulah hidayatul taufik ya, sampai kepada yang kita inginkan, kebenaran yang kita inginkan. Nah, tapi kalau kita menghilangkan gak perlu Google Map misalnya karena banyak membuat kita tersesat ataupun malah berlawanan, nah, maka semakin kita jauh dari kebenaran. Nah, kurang lebih seperti itulah Al-Quran. Hadis ini
rambu-rambunya, semakin kita mengikuti rambu-rambu, maka kita semakin dekat kepada kebenaran. Tapi pada saat kita menolak rambu-rambu itu, maka kita semakin jauh dengan kebenaran. Nah, itulah fungsi Al-Quran, memberikan pemahaman mendalam tentang pesan spiritual dan moral yang ada di dalam Al-Quran ini. Kemudian membantu pengembangan kesadaran spiritual. Jadi tazkiyah, jadi menjadikan ruhiyah untuk membersihkan jiwa kita, ya. Kemudian membantu memelihara dan memperkuat warisan keagamaan Islam. Sementara kelemahannya dapat bertentangan dengan zahir ayat dan maknanya terlalu jauh dari ketentuan agama yang sudah qat'i. Kemudian kadang-kadang terkontaminasi dengan pentakwilan yang ada unsur yang merusak, ya, pentakwilan yang apalagi di situ ada unsur liberalnya atau bebasnya, ya. Nah, inilah pro dan kontra tentang tafsir Isyari ini. Ada sebagian ulama yang setuju, di antaranya Al-Imam Masyuti. Beliau setuju dengan tafsir Isyari dalam kitabnya Al-Itqan. Beliau mengatakan bahwa tafsir Isyari ini tidak lari dari makna lahir. Sedangkan Al-Imam Az-Zarkasi menolak tafsir Isyari ini dalam kitabnya Al-Burhan. Az-Zarkasi menyatakan bahwa tafsir yang dilakukan oleh kaum sufi ini tidaklah benar. Jadi memang ada yang menyimpulkan, ya, bahwasanya tafsir Isyari ini tafsir yang ada kecenderungan corak tasawufnya, sufinya. Jadi tasawuf itu ya pendekatan ruhiyah, ya. Kalau dalam tataran yang normal dan wajar-wajar saja silakan, karena kita ini penting, ya, untuk membersihkan hati, untuk mengetahui Allah Ta'ala, ya, itu ada jalan-jalannya yang legal, yang syar'i, silahkan, ya. Jadi dengan menggunakan pendekatan hati kita. Nah, tetapi kalau berlebihan, ya, sampai kepada meyakini pada posisi tertentu, ya, orang yang pada tataran yang sudah level tertentu itu tidak sama dengan orang yang masih level yang di bawahnya, itu sudah berlebihan, ya. Jadi para sahabat tidak sampai seperti itu, ya. Mereka, para sahabat ini orang yang tawazun, yang seimbang antara kebutuhan akhiratnya dan dunianya. Dan itu penting, ya, kita harus memiliki keseimbangan. Dulu ada dua orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Dua orang ini dipersaudarakan pada saat di Madinah. Walaupun Salman dari luar Madinah, ya, dari Persia datang ke Madinah. Kemudian Abu Darda ini, ya, sahabat yang juga punya kelebihan luar biasa. Satu saat Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda dan dikasih informasi oleh istrinya bahwasanya Abu Darda ini orang yang sangat tekun beribadah sampai melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, termasuk sebagai suami, ya. Sehingga istrinya mengeluh, tolong nasihati saudaramu itu, supaya tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi kalau siang hari Abu Darda ini puasa, kalau malam hari Abu Darda ini ibadah full. Hak-hak untuk istrinya nggak dipenuhi. Jadi itu membuat, ya, keluhan, ya, bagi istrinya ini. Maka Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda bahwasanya inna li rabbika 'alaika haqqan, Tuhanmu juga punya hak. Kemudian wa inna li nafsika 'alaika haqqan, jiwamu juga punya hak. Badanmu juga punya hak untuk istirahat. Kemudian keluargamu juga punya hak. Fa'ti kulli haqqin haqqo, maka berikanlah masing-masing haknya. Abu Darda saat itu tidak terlalu menerima nasihat daripada Salman. Tetapi akhirnya keduanya berkonsultasi, ini, ya, enaknya pada zaman Nabi dulu, ya, ketika ada masalah dan tidak saling setuju, langsung datang
kepada Rasulullah SAW minta nasihat. Maka ketika dua-duanya menghadap menceritakan kepada Rasulullah, beliau memberikan persetujuan kepada pendapatnya Salman Al-Farisi, bahwasanya ya itu tadi, masing-masing harus kita berikan hak secara proporsional. Waktunya ibadah kita ibadah, waktunya istirahat kita istirahat, untuk keluarga kita curahkan perhatian kepada keluarga, semuanya diberikan secara proporsional. Itulah tawazun ya, konsep keseimbangan yang ada dalam Islam. Nah, jadi kalau tasawuf yang dalam tataran masih proporsional silahkan, yang intinya adalah kepada pembersihan jiwa. Nah, Syekh atau Al-Imam Az-Zarkashi ini tidak setuju karena bercorak sufi ini. Jadi memang tafsir syariah adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh para sufi dengan cara membuka isyarat-isyarat yang terkandung di dalamnya. Tafsir ini beranggapan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki tanda atau isyarat yang hanya bisa ditafsirkan oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan suci. Dan inilah yang menjadi isyarat yang membuat pro kontra tadi ya. Teman sekalian, jadi ini saya sampaikan sebagai wacana bagi kita semuanya ya. Memang ada pendekatan yang seperti ini, yang kalau aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, biasanya ini digunakan untuk mencari inspirasi pada saat kita melakukan istikharah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikharah itu ya bisa dengan doa, bisa dengan sholat. Kita telah diajarkan ya bagaimana cara-cara untuk menentukan pilihan, apakah kita lanjut ataukah berhenti, apakah kita memilih ini ataukah itu. Nah, itu telah ada ajarannya atau telah ada petunjuknya ya, bagaimana kita memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, karena kita ini makhluk yang lemah, yang dhaif, dan yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala dalam setiap langkah-langkah yang akan kita pilih. Ada barangkali panjenengan mengenal ya metode magnet rizki. Ada yang pernah dengar nggak magnet rizki? Ya, ini penemunya kawan saya dari Depok, Ustadz Nasrullah. Beliau ini telah banyak menginspirasi ya kepada masyarakat, biasanya supaya kelihatan serius acaranya di hotel-hotel dan berbayar. Nah, jadi banyak sekali yang mendapatkan inspirasi dari kegiatan-kegiatan beliau. Nah, di antara metode magnet rizki ini ada yang beliau kasih nama dengan Garputala. Nah, Garputala itu kalau kita lihat ya gambarnya ya, itu ya garpu tapi hanya dua sini seperti huruf Y itu ya. Jadi kalau dipukulkan akan memantulkan getaran dan memantulkan gelombang lah gitu ya. Atau dalam bahasa yang lebih dipahami, Quranic vibration ya. Jadi getaran Qurani ya. Jadi maksudnya apa? Jadi beliau memberikan inspirasi kepada para jamaahnya itu dengan meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala lewat Al-Quran. Jadi caranya dengan melakukan munajat kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa pada waktu yang tenang ya, biasanya kan sepertiga malam lah ya. Pada waktu sholat di sela-sela sholat tahajud, kemudian sholat taubat, dan sesudah itu berdoa. Dan setelah berdoa itu membuka Al-Quranul Karim. Nah, jadi membuka Al-Quran. Nah, ayat yang dibaca jadi halamannya acak, halamannya terserah itu dibuka yang mana. Dan itulah, dari ayat itulah Allah Ta'ala memberikan pesan-pesan yang tersirat di dalam ayat-ayat itu. Nah, itu dari sekian banyak testimoni masuk akal ya, walaupun ini sekali lagi wacana ya, tidak bisa kita
pastikan itu sebuah kebenaran mutlak, itu al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah Ta'ala yang mutlak, tetapi kita boleh berijtihad ya dalam rangka untuk mengakses kebenaran itu, yang minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan itu adalah salah satu metode dalam hal kita memohon isyarat dari Allah Ta'ala. Jadi ada beberapa kasus, diantaranya ada seorang ibu rumah tangga yang dalam rumah tangganya dia menemukan kejenuhan ya persoalan-persoalan biasalah dalam rumah tangga itu. Dia hubungan dengan suaminya juga tidak terlalu harmonis, jadi ada kesumpekan yang dia dapatkan dalam rumah tangga. Akhirnya dia lakukan metode ini dan mendapat isyarat di dalam Al-Quranul Karim ya. Si ibu rumah tangga ini membaca di salah satu ayat dalam Al-Quran, surah Luqman ayat ke-20. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tidakkah kalian memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untuk kalian. Wa minan nasi may yajadilu fillah. Tetapi ada sebagian di antara manusia yang membantah keesaan Allah bighairi ilm, dengan tanpa ilmu, wala huda, dan juga tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan juga kitab suci yang menerangi. Beliau menghayati ayat ini. Apa kira-kira korelasi antara kehidupannya dengan ayat ini? Nah, rupanya dia punya semacam kesimpulan ya. Jadi kurang mensyukuri apa yang selama ini dia dapatkan. Akhirnya dengan menghayati ayat ini kemudian mendikirkannya atau membiritkannya ya. Jadi membaca berulang-ulang ayat ini sambil mohon kepada Allah Ta'ala. Akhirnya jemaah sekalian, bertubi-tubi nikmat itu datang kepadanya. Hubungan dengan suaminya menjadi mesra. Kemudian dia punya masalah merenovasi rumah sudah belasan tahun mangkrak, nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan kemudahan, selesai. Dan beliau punya 2 anak laki-laki, mengharapkan anak ketiganya itu perempuan. Akhirnya Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya, beliau bisa mengandung dan punya anak perempuan pada saat melahirkan usianya 42 tahun ya, kan sudah melebihi ya dari angka 40 itu. Jadi Masya Allah, ini sebuah isyarat yang kalau dalam perspektif saya itu dia menjadikan tawasul dalam doanya ya. Kita tawasul kan bisa dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi contoh, ada persoalan ya yang dialami oleh satu rumah tangga. Jadi kasusnya begini, ini kisah nyata ya. Jadi satu pagi si suami itu mau berangkat kerja, kemudian dia menyalakan mobilnya ya. Mobilnya itu di garasi atau di carportnya itu menghadap ke rumah, membelakangi pagar ya. Nah, nggak tahu bagaimana dia pada saat memundurkan mobilnya itu ada anaknya masih kecil di belakang mobil, dia nggak tahu, terus kelindes mobil ini terus meninggal. Ini sebagai orang tua kan, ya Allah ya, bagaimana ya perasaannya ya, keteledorannya menyebabkan anaknya meninggal. Jadi dari kasus ini ya, dia juga disalahkan istrinya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Sedihnya luar biasa, nggak habis-habis kesedihannya, menyesali perbuatannya. Dan ini kan nggak menyelesaikan masalah. Musibah itu kalau hanya disesali, hanya sedih terus-menerus, nggak habis-habisnya. Akhirnya dia memakai metode Karbutala ini, dia mohon petunjuk pada Allah Ta'ala dan mendapatkan isyarat
pada saat dia membaca Al-Quran, dia membuka surah Al-Kahfi ayat 4 dan 5. Apa bunyinya itu? Allah Ta'ala berfirman, wa yundhirul ladzina qalu takhadallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ini ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menuduh Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Itu Al-Quran diturunkan untuk membantah keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ma lahum bihi min ilm. Mereka sama sekali tidak punya ilmu tentang itu. Wala li abaihim, juga ayah mereka, bapak-bapak mereka tidak punya ilmu tentang klaim seperti itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah besar dosa perkataan yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kadziba. Mereka hanya mengatakan sesuatu yang bohong semata-mata. Apa kaitannya antara ayat ini dengan kasusnya ya? Beliau berusaha merenungkan, konsultasi kepada ustadznya. Jadi dia berusaha untuk ridho ya, bahwasanya anak ini hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang berkenan untuk mengambilnya, maka harus ridho. Apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah. Apabila Allah berkenan mengambilnya, ya sudah kita ridho. Dan akhirnya itulah yang dilakukan oleh suami istri ini. Jadi mereka berusaha dengan kesabaran yang luar biasa, ridho terhadap musibah itu, akhirnya kehidupannya menjadi normal. Dan tidak lama kemudian istrinya mengandung dan akhirnya melahirkan anak yang lebih daripada yang meninggal dunia tadi. Itulah ya jamaah sekalian ya, seperti kasus Nabi Ayub ya, yang ridho luar biasa dengan ujian-ujian yang sekian banyak ya, beliau sabar ridho ya, akhirnya hartanya yang sebelumnya hilang menjadi kembali, anak-anaknya yang sebelumnya meninggal dunia juga kembali lagi, bukan hidup kembali, tetapi Allah ganti dengan anak-anak yang berikutnya yang jauh lebih tampan, lebih cantik dari yang sebelumnya meninggal. Kemudian tubuhnya yang sebelumnya banyak ya sakit ya, sekujur tubuhnya, sakit fisiknya, sakit kulit yang tidak ada obatnya, itu akhirnya sembuh dengan izin Allah. Nah itulah ya contoh orang-orang yang mengambil isyarat dari ayat-ayat Al-Quran, menjadikan inspirasi sehingga punya positive thinking ya, memiliki sudut pandang yang positif terhadap takdir yang dia dapatkan. Jadi sebenarnya kalau sudah kita memiliki keimanan kepada rukun-rukun iman, terutama iman kepada takdir, kita percaya Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang maha adil, tidak pernah menzalimi kepada siapapun. Kita yakini musibah itu semata-mata adalah takdir dari Allah Ta'ala, walaupun mungkin ada peran kelalaian dari kita, tapi semuanya ada hikmahnya. Pasti itu akan ketemu lah ya, akan bisa memberikan dampak yang positif kepada siapapun. Nah, tapi kan dengan jalan apa kita mendapat inspirasi itu kan caranya macam-macam, termasuk dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada lagi kasus seorang ibu-ibu juga yang sakit ya, beliau punya penyakit kanker ganas, sudah berobat kemana-mana, belum mendapatkan obat yang cocok, sudah ke rumah sakit, ke dokter spesialis manapun ya, belum ada yang bisa memberikan obat yang pas penyakit beliau ini karena kanker lah ya. Akhirnya beliau memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala ya, dengan cara yang seperti tadi ya, dengan berdoa, dengan sholat, dengan baca ayat Al-Quran. Akhirnya mendapat isyarat dari surah Al-Isra ayat 79 yang di situ ada perintah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malam maka hendaklah engkau bertahajud sebagai ibadah tambahan ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan
mengangkat derajatmu ya. Jadi pada saat kita membaca ayat-ayat ini jamaah sekalian, kita memposisikan orang yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Walaupun perintah di situ kepada Rasulullah, tetapi kita tujukan perintahnya kepada kita, sehingga orang ini, ibu-ibu ini merutinkan sholat tahajud terus begitu ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala penyakit yang diderita itu sembuh, penyakit kankernya menjadi hilang dan sehat walafiat. Dengan itu tadi ya, semangat hidup yang kembali ya, kemudian berpositif thinking ya, berhusnudzon kepada takdir Allah Ta'ala, dan menjadikan ya hidupnya menjadi lebih bermanfaat kepada yang lainnya. Nah, itulah contoh-contoh dalam kehidupan nyata, sehingga Quranic vibration ini ya adalah ya semacam cara, tapi bukan satu-satunya ya, cara kita untuk mengambil, mengakses hidayah tadi ya. Karena Al-Quran adalah hidayah untuk orang-orang yang bertakwa, kita akses petunjuknya itu. Bagaimana supaya kita bisa mengakses, ya itu tadi, hati kita harus bersih, jiwa kita harus bersih ya, jadi ruhiyah kita itu betul-betul harus terkonek dan mensucikan dari segala macam kotoran atau penyakit hati, terutama dalam hal kesyirikan. Ada seorang alumni Al-Azhar, beliau setelah tamat Al-Azhar kemudian studi ke Amerika dan menjadi dokter di sana. Nah, sudah jadi dokter, kemudian praktek di rumah sakit. Nah, terus mendapatkan satu kasus, yaitu lahirnya 2 orang ibu ya, melahirkan anak laki-laki yang satu, dan yang satu melahirkan anak perempuan. Nah, terus bagaimana caranya teknis kita tidak tahu secara teknis ya. Yang jelas anak yang mana dari 2 ibu ini susah, tidak bisa dibedakan. Ya mungkin lupa lah ya, lupa tandanya. Ini yang putri apakah anak dari ibu ini, yang putra apa anak dari ibu ini, nggak bisa dibedakan. Pihak rumah sakit juga sudah angkat tangan. Dia sendiri bingung, tidak ada ilmunya di perkuliahan, tidak diajarkan tentang masalah untuk membedakan itu. Akhirnya dia terbang ke Mesir ya, ketemu dengan syekhnya dan bertanya tentang kasus ini. Ya, kata syekhnya, ya saya tidak tahu tentang masalah itu. Itu kan dalam bidang kedokteran dan saya tidak ahli dalam bidang itu. Tetapi kalau dalam Al-Quran ya, ini kan tafsir Isyari ya, beliau menyampaikan lidzakari mithlu hadil unthayain, laki-laki itu bagian warisnya 2 kali lipat daripada anak perempuan. Nah, anak laki-laki 2 kali lipat bagiannya daripada anak perempuan. Wah, ditangkaplah ayat itu ya, ditangkap oleh orang ini karena dia kan cerdas ya, ditangkap isyarat itu, kemudian dia kembali ke Amerika. Bagaimana cara menangkap isyarat itu? Dicek air susunya, air susu daripada ibu 2 ini ya. Jadi kapasitas yang lebih besar yang mana? Nah, dicek. Akhirnya ditemukan ya bahwasanya antara 2 orang ibu ini yang lebih besar kapasitasnya adalah si A ya, ibu si A ini, kemudian si ibu B ini lebih sedikit, sehingga disimpulkan, oh kalau begitu yang A ini adalah ibu daripada anak laki-laki. Nah, daripada yang si B ini kan perempuan kan lebih sedikit, kan tadi laki-laki, anak laki-laki 2 kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan. Ya Allahu alam, ini kan sekali lagi kebenaran yang mutlak itu milik Allah Ta'ala. Kita hanya sebatas berijtihad, berusaha ya, kita berusaha untuk mendekati kepada kebenaran, dan kita memang tidak boleh ya mengklaim. Siapapun kita, seulama kaliber apapun kita, tidak bisa mengklaim yang paling benar, tidak bisa. Kita hanya berijtihad, berusaha mendekati kebenaran. Nah, kalaupun benar, alhamdulillah.
orang mujtahid itu kalau benar ya dapat 2 pahala, kalau salah ya dapat 1 pahala. Ya, jadi itulah ya contoh-contoh tafsir isyari ini yang itu tadi sekali lagi ada semacam pro kontranya ya, yang pro ya kita, jadi kata para ulama itu yang disebut ini bukan tafsir Al-Quran tetapi tafsir kehidupan dalam bingkai Al-Quran. Nah, kayaknya ini lebih cocok lah kalimat ini ya, menafsiri kehidupan dalam bingkai Al-Quran, karena Al-Quran itu tadi sebagai petunjuk untuk orang-orang bertakwa, sebagai petunjuk untuk orang-orang pada umumnya. Al-Quran adalah sebagai sumber segala ilmu, karena dia adalah kalamullah, dan Allah adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Allah lah yang mewariskan ilmu kepada semuanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, jadi ilmu yang sedikit itulah yang diberikan kepada semua manusia, dan Allah adalah sebagai zat yang maha pemberi ilmu semuanya. Ini contoh kitab-kitab tafsir isyari. Jadi ada kitab tafsir At-Tasturi, yaitu tafsir Al-Quranul Azim karya Abu Muhammad Sahal ibnu Abdullah At-Tasturi, dan lain-lainnya ya. Nah kemudian jemaah sekalian, ini beberapa contoh gharaibut tafsir, tafsir yang janggal ya, yang takalluf dalam bahasanya ya, berlebihan. Misalnya pendapat yang mengatakan tentang alif lam mim, dulu sudah pernah kita singgung, alif lam mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi ada sebagian orang yang menakwilkan huruf-huruf yang terputus ini. Makna alif adalah dari kata-kata alafa. Alafa itu mengasihi atau menyayangi. Allah sangat menyayangi Nabi Muhammad, karena itu ia mengutusnya sebagai nabi. Kemudian makna lam adalah Muhammad dicela dari kata-kata fi'il lama yalumu. Jadi ditentang, diingkari oleh orang-orang kafir ya, di Mekah dan juga ahlul kitab di Madinah. Kemudian makna mim berasal dari kata mum yang berarti birsam atau radang selaput dada. Ini kan apa dasarnya? Allahu a'lam ya, tidak ada dasarnya. Ada yang mengatakan alif itu Allah, kemudian lam itu malaikat, mim adalah Muhammad misalnya. Ini takwil-takwil ya yang tidak ada dasarnya. Kemudian misalnya pendapat ulama yang lainnya, ha mim ain sin shad ain sin qaf. Ha itu adalah harf pertempuran antara Ali dan Muawiyah. Kemudian mim adalah Marwaniyah, yaitu kekuasaan Marwan dari Bani Umayyah, Marwan bin Hakam. Kemudian ain adalah kekuasaan Abbasiyah, sin kekuasaan golongan Sufaiyah, dan qaf qudwah atau kepemimpinan. Ini juga sama ya, tidak ada dasar takwil yang seperti ini. Contoh yang lain yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Fawraq tentang penafsiran firman Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk membuat hati saya tenang ya. Surat Al-Baqarah 226. Ibrahim mempunyai seorang teman yang digambarkan olehnya bahwa teman itu adalah hatinya. Nah, misalnya begitu ya. Ada juga yang mengatakan di ayat idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah ke Fir'aun karena dia itu melebihi batas. Nah Fir'aun ini kalau pada zaman Nabi Musa ada figurnya, tapi kalau Fir'aun pada zaman sekarang itu ada menakwilkan, ini sekali lagi takwil ya, hati ya, hati kita yang kadang-kadang punya penyakit hati yang sangat kronis sehingga melebihi batas. Jadi supaya kita melihat hati kita masing-masing, mengevaluasi. Kemudian ada lagi pendapat dari Abu Mu'ad An-Nahwi tentang firman Allah, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, surat Yasin ayat 80. Dia menafsirkan kata-kata asyajar al-akhdar yang arti asalnya itu kan pohon hijau. Jadi dialah Allah yang telah menjadikan minasyajaril akhdar, dari pohon yang hijau itu, naron itu kan api. Nah, tetapi ditakwilkan di sini
Jadi diartikan sebagai Ibrahim, ya, asyajar al-akhdar itu pohon hijau adalah Ibrahim, sedangkan naron dengan nur atau cahaya, maksudnya adalah Muhammad. Sedangkan faida antum minhu tuqidun ditafsirkan, kalau arti awalnya kan yang dari situ kalian bisa menyalakan api, ya. Ditafsirkan dengan maka kamu mengambil agama daripadanya. Inilah takwil-takwil yang sekali lagi ini disebut sebagai gharaibut tafsir, tafsir yang janggal, yang mana ini menurut saya takaluf tadi ya, berlebihan yang tidak ada dasarnya, yang mana ini seolah-olah menuduh Allah Ta'ala tidak menyampaikannya, ya, dan yang diketahui hanya oleh sebagian orang saja seperti itu. Allah a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan tentang tafsir Isyari, mudah-mudahan bisa memberikan informasi ya kepada kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bulan depan. Mudah-mudahan masih ada umur panjang kita semuanya, ya, sehingga bisa persiapan memasuki Ramadan dalam keadaan hati yang lebih bersih daripada sebelumnya dan semangat ibadah yang lebih baik. Mudah-mudahan keberkahan kepada kita semuanya menjadikan sebagai ahlul Quran, dan kita mendapat syafaat dari Allah Ta'ala dengan sarana kedekatan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.